Oke, selamat datang semuanya. Selamat bergabung kembali dengan kelompok belajar Alkitab dalam episode kali ini. Kita akan belajar Kitab Yunus. Dan untuk memulai, mari kita berdoa lebih dahulu. Saya minta Olivia ya, tolong pimpin dalam doa. Silakan Olivia. Olive. Olive lagi masih mute ya. Nah, kayaknya connectionnya. Oke, mari kita berdoa ya. Bapa dalam surga, terima kasih untuk hari ini, untuk kesempatan kami berkumpul bersama-sama belajar dari firman-Mu. Kami mohon kiranya Engkau sendiri yang memberikan kepada kami anugerah untuk supaya kami boleh membuka firman-Mu, boleh belajar firman-Mu, dan kami boleh bertemu dengan Engkau melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudari kami. Kiranya Tuhan tolong agar setiap kami bisa punya koneksi yang baik dan kami bisa mengikuti acara ini tanpa ada hambatan teknologi maupun hambatan-hambatan lainnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, saya share screen saya lebih dahulu. Oke, semoga ini berjalan dengan baik. Hari ini kayaknya banyak yang mengalami masalah dalam soal teknologi ya. Dan mudah-mudahan yang saya punya oke. Baik, hari ini kita akan masuk dalam satu kitab yang baru, ya. Kita akan membahas kitab Yunus dan kitab Yunus ini saya kira merupakan salah satu kitab yang kita bisa katakan kenal dengan baik karena berbeda dengan kitab-kitab lainnya, ya. Kitab Yunus ini bisa dikatakan merupakan cerita dan bukan saja merupakan cerita, tetapi juga ceritanya seru dan ceritanya pendek, ya. Jadi ini merupakan bagian yang bisa dikatakan eh, gampang dibaca, gampang dimengerti, dan juga guru sekolah minggu suka ini karena ceritanya seru, ya. Nah, kalau kita berbicara mengenai kitab Yunus, mari kita mulai dulu dengan coba mengenal siapa Yunus itu, ya. Yunus diperkenalkan dalam Alkitab, dia pertama kali muncul itu di dalam Dua Raja-Raja. Ya, dalam Dua Raja-Raja pasal 14 ayat 25, kita diberitahu dia berasal dari sebuah desa, kalau bisa dikatakan sebuah desa yang bernama Gath-Hefer. Bagi kita nggak ada artinya, tetapi ini disebut karena nomor satu Alkitab memberitahukan dia dari mana, dan kedua kita perlu tahu ini karena nanti berkaitan dengan mengapa dia pergi ke Yopa, ya. Mengapa dia waktu dia melarikan diri dari situ dia pergi ke Yafo, ya. Dia itu karena Yafo itu uh, dekat dengan kota tempat atau desa tempat di mana dia tinggal, ya. Jadi dia itu dari Gath-Hefer, itu menurut Dua Raja-Raja 14 ayat 25. Kemudian Alkitab juga memberitahukan dalam ayat yang sama bahwa Yunus itu pernah bernubuat bahwa wilayah Israel itu akan bertambah. Dan itu terjadi pada zaman Raja Yerobeam yang kedua. Ya, di dalam kisah dalam Dua Raja-Raja pasal 14 itu dikatakan bahwa dia memperluas wilayahnya dan itu sesuai dengan apa yang pernah dikatakan oleh Yunus dan itu dibuktikan itu terjadi. Nah, dari situ kita tahu bahwa Yunus ini adalah seorang nabi, ya. Kalau yang lalu kita belajar mengenai beberapa tokoh, misalnya beberapa nabi seperti Amos misalnya atau Obadja, kita tidak tahu banyak mengenai orang-orang itu, ya kan? Tapi Yunus di sini kita diberikan sedikit informasi, paling tidak kita tahu dia ini sehari-hari adalah seorang yang melayani sebagai seorang nabi, ya. Dan eh, ini menjadi sesuatu yang menarik juga karena Yunus ini punya rekor satu-satunya nabi yang diperintahkan oleh Tuhan dan berusaha melarikan diri dari hadapan Tuhan. Ya, ini seorang yang punya bisa dikatakan seorang yang menarik. Alkitab memberikan indikasi dia ini satu-satunya nabi yang berusaha melarikan diri dari Tuhan. Dan yang terakhir, Yunus ini kemungkinan kalau kita lihat pada dia melayani pada zaman Raja Yerobeam yang kedua, pada saat itu juga dia mungkin melayani bersama dengan Hosea dan bersama-sama dengan Amos.
Nah, kedua nabi ini penting karena mereka ini adalah tiga nabi. Yunus, Hosea, dan Amos adalah tiga nabi yang melayani kerajaan Israel, kerajaan utara. Sisanya itu melayani kepada kerajaan selatan, kerajaan Yehuda. Jadi Yunus ini kemungkinan dia melayani pada zaman yang sama. Ya, kemungkinan Yunus itu lebih dulu dan kemudian pada akhir dari masa pelayanannya Hosea dan Amos dipanggil Tuhan untuk bernubuat. Nah, kalau kita melihat dalam kitab Yunus, ya, dikatakan di situ datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai, lalu diperintahkan kepada dia, bangunlah pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan kemudian Tuhan menyuruh Yunus untuk berbicara kepada orang-orang Niniwe, ya, untuk berkhotbah kepada orang Niniwe, untuk memberikan peringatan kepada orang Niniwe, untuk membawa firman Tuhan pada orang Niniwe. Nah, Niniwe itu kalau kita lihat di peta di sini, Niniwe itu ada di arah jam 3, ya, ada titik di situ. Itu Niniwe ada di sana, ya. Titik B. Itu itu Niniwe ada di sana. Ke arah utara, ya, ke arah utara, ke arah timur. Niniwe itu sebuah kota besar yang berada di tepi Sungai Tigris. Nah, Yunus itu berada di titik A itu. Itu adalah di situ itu adalah Yafo. Tapi kalau dekat di situ, kalian bisa melihat titik yang satunya di atasnya itu adalah tempat di mana Yunus lahir atau tempat di mana tempat asalnya dia, ya, disebut dengan God Heifer itu. Nah, yang menarik adalah ketika Yunus dipanggil oleh Tuhan untuk pergi ke Niniwe, dia bukannya pergi ke arah apa namanya itu, timur timur laut, ya, ke arah timur laut, tetapi dia justru melarikan diri jauh sekali ke arah Tarsis. Nah, kota Tarsis ini, kita tidak tahu persis Tarsis ini di mana, karena ada beberapa tempat yang namanya adalah Tarsis, ya. Dan semua ini adalah kota-kota yang berada di pantai di Laut Tengah, di Mediterranean, ya. Jadi kalau lihat di peta kita ini, yang biru itu Laut Tengah. Nah, kota Tarsis ini ada yang di bagian yang merupakan sekarang ini merupakan negara Italia, ada juga kota itu berada di tempat yang sekarang ini bisa dikatakan wilayah dari Libya atau Aljazair. Ya, jadi di Afrika bagian utara. Ada beberapa kemungkinan Tarsis itu di mana. Kebanyakan mengatakan Tarsis ini adalah berada di wilayah yang sekarang ini wilayah dari negara Spanyol. Itu yang titik di sana. Ya. Tapi kita tidak tahu persis. Yang kita tahu adalah bahwa Yunus bukannya pergi ke Niniwe, dia justru pergi ke Yafo, naik kapal dari situ, kota pelabuhan di situ, lalu dia berusaha untuk pergi sejauh-jauhnya, dan Alkitab mengatakan dia pergi dari situ jauh dari hadapan Tuhan. Ayat yang ketiga, ya, dia dengan kapal itu berlayar bersama-sama dengan mereka jauh dari hadapan Tuhan. Dia berusaha untuk melarikan diri. Nah, kita juga tidak tahu nanti di dalam pasal yang ketiga, ya, pasal yang ketiga waktu Yunus sudah keluar dari perut ikan itu, dia itu keluarnya di mana, mendaratnya di mana, kita juga nggak tahu. Oke, kita tidak ada informasi seperti itu, dan kita juga tidak tahu perlu berapa hari bagi dia untuk berjalan ke Niniwe. Oke, kita satu hal yang kita perlu mengerti dalam cara orang-orang pada zaman itu waktu mereka mengukur waktu, ya, mereka mengukur waktu itu bukan sesuatu yang persis. Kadang-kadang yang dibilang satu hari itu bukan satu hari penuh, bukan dalam arti 24 jam, ya, seperti Niniwe dikatakan itu adalah kota yang 3 hari perjalanan luasnya. Ya, 3 hari perjalanan ini bukan berarti 3 kali 24 jam. Bukan berarti ukuran kota ini dari ujung ke ujung kalau jalan kaki itu 3 kali 24 jam. Bukan, ya. Tetapi 3 hari di sini juga bisa mempunyai pengertian. Itu membutuhkan 3 hari. Jadi mungkin karena waktu itu mereka jalan jelas bukan malam mereka nggak jalan, ya. Jadi mereka jalan itu biasanya hanya pada siang hari. Oke, bukan pada waktu malam. Jadi di sini kita tahu ini bukan 3 kali 24 jam. Jadi kita mesti mengerti cara mereka mengukur waktu itu agak berbeda.
Nah, tetapi Yunus kemungkinan waktu itu dia mendarat jelas di daerah yang barangkali sekarang ini adalah Israel dan Suria di bagian utara, dan kemudian dari situ dia jalan kaki menuju ke arah Niniwe. Dan itu jalur yang ditempuh. Kalau kalian lihat di peta yang saya taruh di layar ini, dia tuh menuju ke utara. Ya, jadi dia bukan jalan lurus. Jadi dia mengambil jalan yang kemungkinan itu adalah berlawanan dengan waktu Abraham keluar dari Ur, ya, menuju ke Kanaan. Ya, dia dari sebelah kanan ini dia menuju ke Kanaan di sebelah kiri. Sekarang Yunus waktu dia menuju ke Niniwe, dia tuh bukan ngambil garis lurus seperti ini, tapi dia naik ke atas dulu, ya, melalui apa yang disebut dengan daerah sabit subur, ya. Sabit subur berarti daerah itu ada yang tinggal, ada desa, dia bisa mendapatkan bekal, dia bisa membeli makanan, dan daerahnya juga lebih aman. Itu daerah karavan, tempat karavan lewat, ya. Karavan itu nggak memotong. Dan ini bukan cuma terjadi pada waktu itu, zaman sekarang juga begitu. Kalau kita terbang, saya dari Amerika terbang ke Indonesia misalnya, itu nggak langsung memotong begitu saja. Dia itu naik ke atas dulu, ya, lalu turun ke bawah. Bentuknya seperti agak membusur gitu, ya. Jadi itu sesuatu yang umum. Nah, Yunus dipanggil oleh Tuhan, tetapi kemudian dia melarikan diri. Dan menarik sekali kalau kita melihat di dalam Alkitab, ya, kalau saudara mau belum belum membuka Alkitab, saya minta sekarang saudara buka karena kita bisa melihat ada sesuatu yang menarik dalam eh, bisa dikatakan drama ini, ya, dalam bagaimana adegan atau bagaimana upaya Yunus ini, ya, itu digambarkan dalam kitab Yunus pasal pertama itu dengan cara yang disebut mempergunakan metode yang namanya kiasmus. Kiasmus itu apa seperti kalau pantun, ya. Pantun itu dia ketemunya apa namanya ritmenya itu kan di belakang, ya kan? Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, ya kan? Kemudian berakit-rakit ke hulu, apa? Bersakit-sakit dahulu, berakit-rakit ke hulu, saya udah lupa, ya. Dia nyambung. Buntutnya itu yang ritmenya sama, ya. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, berakit-rakit ke hulu, ya. Nah, U-nya itu yang sama, ya. Nah, kalau Alkitab itu seringkali mempergunakan satu metode yang berpasangan, yang namanya kiasmus, ya. Jadi berpasangan itu biasanya di atas dengan di bawah itu ketemu, sampai kemudian tema utamanya itu yang di tengah. Ya, bisa kebayang. Ada yang katakan kiasmus itu seperti sandwich, ya. Di atas tuh rotinya, di tengah itu isinya. Oke. Nah, kita lihat metodenya seperti apa. Ini menarik sekali di dalam pasal satu karena kenapa? Ini dipakai untuk membawa fokus kita kepada apa yang dilakukan oleh Yunus. Kiasmus yang pertama di sini kita melihat di bagian ini adalah di sini digambarkan apa yang terjadi dengan para pelaut, ya. Dua pasangan ini, dua-duanya pelaut ini ketakutan. Kalau di atas ya pasal ayat 4 dan ayat yang 5, ya, terjadi badai sehingga anak buah kapal itu, awak kapal itu menjadi takut. Kemudian di dalam ayat 15 dan 16, di situ anak buah kapal itu mereka menjadi takut juga, tapi takutnya beda. Tapi di sini persamaannya adalah ABK-nya itu dua-duanya takut. Di dalam dua kesempatan ini mereka tetap takut, ya. Yang pertama adalah takut karena badai, mereka nggak tahu apa yang terjadi, dan yang di bawah setelah mereka tahu bahwa badai ini terjadi karena Tuhan, dan kemudian mereka memberikan persembahan, ya, dan lihat laut itu berhenti mengamuk, mereka takut. Takutnya pada siapa? Alkitab memberitahukan mereka takut kepada Tuhan. Awalnya mereka takut karena fenomena alam. Bawahnya itu adalah mereka takut kepada Tuhan karena Tuhan ini yang menguasai fenomena alam itu. Bagian yang kedua, saudara, yang kita lihat di sini adalah awak kapal ini berdoa. Ya. Di atas itu di dalam ayat 5 bagian bawah
Dikatakan mereka mereka berdoa berteriak kepada Allahnya masing-masing, ya. Masing-masing berteriak kepada Allahnya. Kemungkinan pada waktu itu mereka dari suku bangsa yang berbeda-beda, walaupun mungkin kebanyakan pelaut pada waktu itu adalah orang-orang Fenisia, ya. Tetapi mereka mungkin penyembah Allah yang berbeda-beda. Jadi ayat yang kelima ini dikatakan mereka berdoa kepada Allahnya. Kemudian ayat yang ke-14, ya, mereka berseru, mereka berdoa kepada siapa? Berdoa kepada Tuhan. Oke, kepada Yahweh, kepada Tuhan yang mereka sebelumnya tidak kenal. Oke, di sini kita melihat ada persamaan. Ya, kiasmus itu berbicara mengenai persamaan. Berdoa di atas, kemudian di bagian bawahnya ini mereka juga berdoa. Tadinya berdoa kepada Tuhan masing-masing, di bawah itu berdoa kepada Tuhan, kepada Yehova, Tuhannya Yunus. Kemudian yang ketiga adalah mereka tuh bertindak, mereka melakukan sesuatu, ya. Saudara lihat di dalam tetap dalam ayat yang kelima itu, mereka membuang, ya, mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankan kapal itu. Itu itu yang mereka lakukan. Tetapi di dalam pasal 1 ayat 13, ya, pasal 1 ayat 13, 13 dan 14 yang mereka lakukan adalah apa? Mereka membuang Yunus. Pasal 15, ayat 15, ya. Mereka membuang Yunus. Di atas itu mereka membuang barang ke dalam laut, berusaha meringankan kapal mereka. Tetapi dalam ayat 15 dikatakan mereka kemudian mengangkat Yunus, mencampakkannya ke dalam laut. Ada persamaan di situ, ya. Di persamaan berikutnya, bagian berikutnya itu adalah di dalam ayat yang ketujuh, ya. Dalam ayat yang ketujuh di sini berbicara mengenai cara mereka menangani Tofan, cara mereka menghadapi Tofan, ya. Ayat yang ketujuh, ya. Ayat yang ke-7a, cara mereka menangani Tofan. Mereka membuang undi untuk tahu bagaimana malapetaka itu terjadi. Kemudian di dalam ayat 12 yang menjadi pasangannya adalah Yunus memberitahukan kepada mereka bagaimana caranya mereka harus menangani Tofan itu. Sudah lihat persamaannya? Ya, metode menangani Tofan itu berbeda, tapi dua-duanya berbicara mengenai cara mereka, upaya mereka untuk menangani Tofan. Satu, ikut cara manusia, mereka berpikir gimana caranya. Kemudian dalam ayat 12, mereka mengikuti cara yang diberikan Tuhan kepada mereka melalui Yunus. Nah, kemudian kesamaan yang terakhir di sini itu di dalam ayat yang ke-7 dan 8. Ya. Para awak kapal itu, ayat 7, bertanya kepada Yunus, "Siapa kamu?" Ya. "Beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa malapetaka ini? Apa pekerjaanmu, dari mana engkau datang? Apa negerimu, dari bangsa manakah engkau?" Ya. Dan kemudian Yunus menjawab kepada mereka, memberikan identitasnya kepada mereka. "Siapa engkau?" Kemudian di dalam bagian berikutnya, pasangannya di sini adalah apa yang telah kamu lakukan, ya, apa yang kamu perbuat. Ayat yang ke-10. Tadi di atas siapa kamu, apa yang kamu dari mana, apa identitasmu. Ayat 10 kemudian apa yang kamu perbuat, karena orang-orang mengetahui, dikatakan dia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Yunus mengaku itu pada mereka. Nah, intinya di tengah-tengah yang tidak ada pasangannya, yang menjadi intinya adalah pengakuan dari Yunus. Pusat daripada pasal 1 ini adalah Yunus kemudian mengaku. Dan menariknya, pengakuan ini adalah pengakuan kepada manusia. Ya, pengakuan kepada manusia. Nanti di dalam pasal yang kedua, baru kemudian Yunus mengaku kepada Tuhan. Poin yang saya mau perlihatkan di sini adalah Alkitab menunjukkan pada kita, memperlihatkan pada kita, di dalam pasal 1, Yunus itu seorang nabi. Tuhan berbicara kepada dia, bukan dia yang mencari Tuhan. Ya, lihat di dalam pasal 1 ayat 1. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Oke, lihat bagian itu. Yunus tidak pernah berbicara kepada Tuhan di dalam pasal 1. Oke? Baru di dalam pasal 2, pasal 3, pasal 4, baru kemudian Yunus berbicara kepada Tuhan. Tetapi yang kita lihat di sini adalah di dalam pasal 1 ini, ketika Yunus berbicara, dia berbicara mengenai Tuhan, tapi kepada bangsa lain. Dia mengaku mengenai siapa itu Tuhan, mengaku mengenai kebesaran Tuhan, mengaku mengenai keagungan Tuhan.
tapi dia berbicara kepada orang lain. Dia tidak pernah berbicara kepada Tuhan. Mengapa demikian? Karena dia melarikan diri. Karena kenapa? Dia berusaha jauh dari hadapan Tuhan. Alkitab memberitahukan kepada kita hal yang sama. Dia melarikan diri dan waktu dikatakan dia melarikan diri di dalam bagian yang pertama di dalam ayat yang ketiga, ya. Ayat yang ketiga dan kemudian di dalam pasal 1 ayat yang ke 10. Dia bukan saja melarikan dari Tuhan, tapi dia berusaha melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Dia tidak berbicara kepada Tuhan. Oke, dia tidak berbicara kepada Tuhan. Fokusnya menjadi intinya di sini adalah kemudian Yunus mengaku. Tapi dia bukan mengaku kepada Tuhan, dia mengaku kepada manusia. Nah, kemudian terjadilah di dalam pasal 1 ayat 17, ya, Yunus dibuang ke dalam laut. Dan kemudian Tuhan menentukan seekor ikan datang, kita tidak tahu persisnya apa. Dan Yunus kemudian di dalam perut ikan itu 3 hari. Dan pasal 2, mulailah di situ Yunus berbicara kepada Tuhan dari mana? Waktu dia masih jauh dari hadapan Tuhan. Ingat cerita ini, ya. Ini yang menyambung terus. Yunus berusaha melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Tuhan katakan, kamu mau jauh dari saya biarkan kamu jauh daripadaku. Dia menempatkan Yunus di dalam perut ikan. Ya, jauh dari hadapan Tuhan. Ada batasnya, ada penghalangnya antara dia dengan Tuhan. Ya, dia di dalam kegelapan, dia tidak bisa melihat Tuhan, dia tidak tahu nasibnya, dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Oke, nah itu pasal yang kedua. Dia jauh dari hadapan Tuhan dan dikatakan di dalam ayat 7, ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Tapi ingat, waktu itu Yunus tidak berada di dalam bait Allah. Yunus waktu itu ada di dalam perut ikan. Dia merasakan dan dia menyadari kehadiran Tuhan, ya, ketika dia berada di tempat yang dalam sekali, ketika dia berada dalam ketidakpastian, ketika dia tidak tahu masa depannya seperti apa. Saudara lihat di dalam pasal 2 ayat yang ke-6. Aku tenggelam ke dasar bumi, pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada dia. Dia tidak tahu apa yang akan menjadi nasibnya. Dia tidak tahu apa yang Tuhan mau. Dia berusaha melarikan diri jauh dari Tuhan. Dan sekarang ini bisa dikatakan dia betul-betul jauh dari Tuhan. Tapi pada saat yang sama dia menyadari juga. Sekalipun secara fisik dia tidak berada di dalam bait Allah. Sekalipun secara fisik dia jauh dari Tuhan. Tetapi Tuhan itu tidak pernah betul-betul jauh dari dia. Makanya ayat 7 dia mengatakan, jiwaku, dia datang kepada Tuhan, sampailah doaku kepadamu. Ya. Ayat 9, tetapi aku dan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Dan kemudian lihat bagaimana pasal 2 diakhiri. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Poin yang sama perlihatkan di sini adalah, pasal 1 ayat 1, Tuhan berbicara kepada Yunus. Oke? Habis itu Tuhan tidak lagi berbicara kepada Yunus. Dia baru berbicara kepada Yunus ketika Yunus sudah keluar, Yunus sudah mengaku dosa, Yunus sudah menyadari apa yang dia lakukan. Baru kemudian di pasal 3, ini mengulangi apa yang dikatakan dalam pasal 1. Saudara lihat paralelnya? Ya. Saya bilang kalau saudara belum membuka Alkitab, buka Alkitab. Ya, supaya saudara bisa melihat paralelnya. Pasal 1 ayat 1, ya, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Pasal 3 ayat 1. Setelah pasal 1 dan pasal 2, di mana Tuhan dan Yunus itu diem, pasal 3, datanglah firman Tuhan pada Yunus kedua kalinya. Lalu sama. Ayat 2, bangunlah, pasal 1 ayat 2, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan berserulah kepada mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Pasal 2, pasal 3 ayat 2, bangunlah, pergi ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu.
Yunus pertama kali sudah dipanggil. Dia berusaha melarikan diri jauh dari Tuhan. Tuhan katakan, kamu mau jauh, saya biarkan kamu jauh. Kamu tidak mau berbicara kepada aku, saya tidak berbicara kepada kamu. Sampai kemudian setelah Yunus mengakui Tuhan di dalam pasal 2, baru kemudian pasal 3 Tuhan berbicara pada dia. Ingat pasal 2 ayat 10, berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu. Dia tidak berbicara kepada Yunus, dia berbicara kepada ikan itu. Pasal 3 kemudian Yunus pergi ke Niniwe, dia berkhotbah di sana, dan dikatakan bahwa dia pergi ke Niniwe itu dia berjalan masuk ke dalam kota sehari perjalanan jauhnya. Bukan berarti dia tiba kepada tempat tertentu, ya. Ini cuma menggambarkan bahwa dia itu bukan berada di pinggiran kota, dia masuk dan kemudian mendapatkan tempat di mana banyak orang dan dia mulai berbicara kepada orang-orang yang ada di sana, ya. Dan orang-orang Niniwe di dalam pasal 3 ayat 5 dikatakan percaya kepada Allah, mereka mengumumkan puasa, ya, dan seterusnya sampai kemudian pasal 3 ayat 6 raja kota Niniwe pun akhirnya bertobat. Nah, yang kita mesti ingat di sini adalah bahwa Niniwe ini adalah kota yang maju. Dan mereka adalah orang-orang yang beragama, tetapi mereka bukan penganut monoteisme. Lihat kembali ke dalam pasal 1. Ini sesuatu yang lazim sekali pada waktu itu, ya. Di pasal 1 ayat 5, awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya. Pada waktu itu mereka banyak orang itu menyembah kepada lebih daripada satu Tuhan. Khususnya itu seringkali ada konsep yang disebut dengan Tuhan yang berkuasa di dalam wilayah tertentu. Jadi merupakan satu hal yang dikatakan secara budaya itu berterima ketika mereka pindah ke kota yang lain atau keluar dari wilayah mereka, mereka menganggap Tuhan yang mereka itu sudah tidak berkuasa di sana lagi. Oke, jadi Tuhannya itu adalah Tuhan yang berkuasa untuk teritori tertentu. Itu hal yang lazim sekali terjadi pada waktu itu. Jadi tidak terlalu mengherankan ketika Yunus datang dan berbicara kepada orang Niniwe mengenai apa yang Tuhan akan lakukan pada dia, mereka cukup bisa menerima. Ya, karena bagi mereka sudah terbiasa bahwa ada Tuhan di tempat yang lain, ada Tuhan di negara yang lain, atau ada Tuhan di antara orang-orang asing. Dan mereka sudah terbiasa untuk punya rasa takut kepada Tuhan yang mereka tidak kenal ini. Ya, ingat di dalam Perjanjian Baru, ya, waktu Paulus berkhotbah di Areopagus, dia juga berbicara mengenai hal yang sama. Ya, orang-orang Athena, orang-orang yang berpendidikan, mereka menyembah kepada berbagai Tuhan dan bahkan untuk amannya mereka membuat patung kepada Tuhan yang mereka tidak kenal. Jangan sampai ada Tuhan yang mereka tidak sembah dan Tuhan itu tersinggung, jadi mereka membuat satu Tuhan yang mencakup segalanya. Ya. Ya, itu merupakan satu kebiasaan yang umum pada waktu itu. Nah, ini khususnya penting karena nanti waktu kita membahas kitab Nahum, kita akan melihat bahwa Niniwe akhirnya dihancurkan oleh Tuhan. Oke, Niniwe akhirnya dihancurkan oleh Tuhan. Dengan kata lain, pertobatan mereka di dalam pasal 3 ini bukan pertobatan yang terjadi yang punya efek yang panjang. Mereka menyesali, mereka takut, dan mungkin pada waktu tertentu mereka kemudian berubah dalam cara hidup mereka, dan belakangan mereka kembali kepada cara hidup yang lama. Di sisi lain, satu hal yang dan ini di dalam diskusi di dalam grup Pak Charles juga sudah ada menyinggungnya. Orang Niniwe ini orang yang kejam sekali. Kerajaan Asyur itu adalah kerajaan yang terkenal dengan tingkat kekejaman yang tidak lazim. Mereka itu bangsa yang kalau menghancurkan negara lain, mereka bukan cuma sekedar membawa orang-orang dari bangsa itu ke negara mereka, lalu mereka berusaha asimilasi. Contohnya, orang Babel misalnya, kerajaan Babel. Kerajaan Babel waktu mereka menyerang Yerusalem, mereka tidak membunuh semua orang Yehuda. Mereka membawa orang-orang Yehuda yang pintar-pintar, lalu mereka didik, ya, di dalam pengetahuan, dalam budaya, dalam bahasa Babel. Mereka asimilasi, jadikan mereka sebagai orang Babel. Itu cara Babel. Asyur tidak seperti itu. Asyur
Mereka kalau datang ke satu wilayah, mereka hancurkan semuanya, mereka basmi semuanya, mereka binasakan semuanya. Dan waktu mereka binasakan dengan cara yang keji sekali. Ya, catatan arkeologi memperlihatkan, memberitahukan kepada kita bahwa ada indikasi mereka itu bahkan ketika mereka menangkap tawanan, tawanan mereka itu di apa ya, kulitnya itu dikupas dalam keadaan si tawanan itu masih hidup. Itu hal yang mereka lakukan. Mereka apa namanya, banjir darah ketika mereka menyerang satu bangsa, mereka hancurkan habis-habisan. Dan ada berbagai monumen di mana raja-raja Asyur itu bangga dengan tingkat kekejaman mereka. Nah, itu yang kemudian mengakibatkan nanti dalam Nahum, kemudian mereka mendapatkan hukuman. Tetapi di sini pasal 3 mereka bertobat. Nah, pasal 4 tiba kepada kita kepada apa yang dilakukan oleh Yunus. Yunus menjadi nabi yang tidak happy. Dia melakukan KKR, KKR-nya sukses, dan dianya yang tidak senang, dianya yang tidak bisa terima. Orang semua puji Tuhan bahwa mereka bertobat, tetapi ternyata Yunusnya sendiri yang tidak bisa puas. Ya, lihat di dalam pasal 4 ayat 1. Pasal 3 ayat 1 sampai 10 itu berbicara mengenai apa yang Tuhan lakukan kepada mereka. Kemudian pasal 4 fokusnya sekarang beralih kepada Yunus. Pasal 4 ayat 1 mengatakan apa? Tetapi hal itu mengesalkan Yunus. Nah, saudara lihat ya, pasal 3 ayat 10 itu adalah respon Tuhan. Oke? Respon Tuhan. Pasal 4 ayat 1 itu adalah respon dari Yunus. Saudara melihat itu? Ya, di dalam bagian ini selalu ada pasangannya. Makanya dari awal dia mempergunakan metode kiasmus itu, metode berpasangan itu untuk kemudian menarik perhatian kita kepada berita dari kitab Yunus ini. Pasal 4 ayat 1 memberitahukan Yunus tidak suka. Hal itu mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah dia. Dan menarik ayat yang kedua. Kata yang dipakai di situ adalah dia berdoa kepada Tuhan. Dia berbicara kepada Tuhan. Ya. Ini sama dengan yang dikatakan di dalam pasal 2 ayat 1. Pertama kali Yunus berbicara kepada Tuhan, pasal 2 ayat 1 dikatakan dia berdoa kepada Tuhan. Tapi pada waktu itu dia berdoa kepada Tuhan di dalam perut ikan. Dia secara fisik jauh dari Tuhan. Kalau kita bisa katakan barangkali, walaupun kita tidak tahu pasti, secara rohani anggaplah dia dekat kepada Tuhan. Tetapi pasal 4 ayat 1 mau memberikan kepada kita sesuatu yang kontras. Dia dekat kepada Tuhan secara rohani, dia dekat dengan Tuhan secara fisik karena dia bisa melihat langsung pekerjaan Tuhan di mana orang-orang Niniwe itu bertobat, dia ada di sana, tetapi dia secara rohani itu jauh dari Tuhan. Saudara bisa lihat itu? Kiasmus, pasangan. Ya. Pasal 2 dia secara fisik jauh dari Tuhan, tapi secara rohani dia dekat kepada Tuhan. Pasal 4 dia itu kalau nonton olahraga atau nonton konser, dia berada di kursi yang baik. Dia bisa melihat pekerjaan Tuhan secara langsung, tetapi dia secara rohani, dia itu jauh dari Tuhan. Ya, bahkan nanti kita bisa melihat dia betul-betul secara fisik itu menempatkan diri dekat dengan Tuhan. Walaupun secara rohani, secara hati, dia dan Tuhan itu jauh sekali. Ya, coba lihat di dalam pasal yang keempat, ya ayat yang kelima. Yunus keluar meninggalkan kota itu, dia tinggal di sebelah timurnya, dia mendirikan di situ sebuah pondok dan dia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Saudara lihat, dia secara fisik dekat dengan pekerjaan Tuhan, tapi secara rohani dia itu jauh dari pekerjaan Tuhan. Kembali lagi, pasal 2, dia secara rohani dekat dengan Tuhan, secara fisik dia terpisah jauh dari Tuhan. Pasal 4 bertolak belakang, hal yang lain lagi, ya. Nah, ini yang kita lihat dari kitab Yunus, ya. Pasal 4 kita melihat di sini adegan yang dramatis di mana Tuhan dan Yunus itu mulai berbicara, mulai berinteraksi.
Nah, di sini merupakan bagian di mana interaksi itu kelihatan dekat. Karena di dalam sebelumnya itu cuma Tuhan berbicara pada Yunus, memberitakan pada Yunus apa yang harus dilakukan. Tapi pasal 4 itu berbicara mengenai dialog antara kedua belah pihak, antara Tuhan dan Yunus. Dan dari sini kita kemudian melihat Yunus ini adalah seorang nabi yang bisa dikatakan betul secara teori dia tahu isi hati Tuhan, tetapi dia punya keinginan sendiri yang dia tidak pernah bereskan dengan Tuhan. Ya, dan ini merupakan hal yang penting sekali karena ini yang kemudian menolong kita untuk mengerti, ya, 3 kali di dalam bagian ini Tuhan mengatakan, Alkitab mengatakan atas penentuan Tuhan. Atas penentuan Tuhan, maka tumbuhlah sebatang pohon jarak. Ayat 7. Keesokan harinya ketika fajar menyingsing atas penentuan Tuhan, penentuan Allah, datang seekor ulat. Ayat 8. Setelah matahari terbit, atas penentuan Tuhan, bertiuplah angin timur yang panas terik. Tuhan, pasal 3, Tuhan bekerja di Niniwe. Pasal 4, Tuhan tuh bekerja di dalam diri Yunus. Pasal 3, Tuhan itu mengubah hati, memberikan kesempatan pada orang Niniwe untuk hatinya berubah. Pasal 4, Tuhan mau nabinya, orang yang seharusnya mengerti isi hatinya, Yunus, itu untuk mengubah hatinya, mengubah cara berpikirnya. Ya, dan di situ 3 kali dikatakan atas penentuan Tuhan, ya, atas penentuan Tuhan, ya. Dan kemudian yang saudara lihat, saya katakan tadi ini merupakan dialog antara Tuhan dan Yunus. Kita juga bisa katakan barangkali ini merupakan satu satu pertempuran, satu adu adu kemauan, adu adu kehendak, ya, adu kehendak. Mengapa demikian? Coba lihat ayat yang ke-9. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Ayat 9, Yunus menjawab, selayaknya lah aku marah sampai mati. Kalau saudara yang membaca bagian ini, saudara punya anak, punya cucu, saudara bisa kebayangkan, ini dialog yang sama antara dialog orang tua dan anak. Yunus merasa dia berhak untuk marah. Ini Yunus ngambek. Karena kenapa? Karena Tuhan tidak melakukan apa yang menurut Yunus seharusnya dilakukan. Sementara Tuhan itu bolak-balik memberitahukan pada Yunus, dia yang berkuasa, dia yang berhak. Yunus tuh harusnya mengikuti dia, bukan sebaliknya. Tuhan yang mengikuti Yunus. Ya. Nah, makanya terakhir kemudian pasal 4 ayat 10 dan 11 ini ceritanya berakhir di situ dan tidak ada endingnya. Berakhir dengan Tuhan yang berbicara. Kitab Yunus ini merupakan kitab yang terbuka. Pada bagian akhirnya kita tidak tahu apa yang terjadi. Kita tidak tahu apa yang terjadi dengan Yunus. Kita tidak tahu sikap Yunus. Tapi kesan yang ditinggalkan kepada kita adalah Yunus tetap menunggu dalam keadaan marah. Dia dekat dengan Tuhan secara fisik. Dia dekat dengan orang Niniwe secara fisik. Tapi dia tidak bisa mengerti Tuhan secara rohani. Nah, sekarang kita masuk ke dalam bagian berikutnya. Kita coba lihat apa yang menjadi pelajaran, apa yang berita yang disampaikan oleh kitab Yunus. Yang pertama, ya, ada 4 hal yang saya ingin angkat di sini. Yang pertama, Yunus itu mengingatkan bagi kita bahwa Israel itu harusnya menjadi alat untuk menyatakan Tuhan, memperkenalkan Tuhan kepada bangsa-bangsa lain. Khususnya Israel, dalam hal ini Yunus, itu menjadi utusan Tuhan, ya, menjadi misioneri dari Tuhan untuk mengabarkan mengenai kasih Tuhan kepada bangsa-bangsa asing. Dan ini bukan konsep yang gampang, karena pada waktu itu kembali saya katakan sudah terbiasa bagi mereka untuk berpikir secara teritorial, ya. Dan orang-orang Yahudi pada waktu itu umum berpikir bahwa Tuhan itu adalah Tuhannya mereka. Dan mereka mau jaga eksklusivitas itu. Karena Tuhan mereka adalah Tuhan yang berkuasa, Tuhan mereka adalah Tuhan yang
lebih besar daripada Tuhan dari bangsa-bangsa lain, dan itu yang mereka inginkan. Karena kalau pergi perang, bukan cuma pasukannya di bawah perang, tapi Tuhannya juga perang. Dan Tuhannya Israel itu lebih besar, lebih hebat daripada Tuhan yang lain. Mereka mau seperti itu. Mereka tidak mau secara sadar, secara sengaja, kalau pakai istilah kita sekarang, keluar mengabarkan Injil kepada bangsa lain. Makanya di dalam struktur ibadah pada waktu itu ada hierarki. Hierarki di dalam bait Allah. Ya, saudara masih ingat di dalam bait Allah pada waktu itu yang bisa masuk ke tempat Maha Kudus itu cuma satu orang, imam besar. Yang bisa masuk ke tempat kudus ke dalam bait Allahnya sendiri itu cuma para imam. Orang Israel sendiri tidak bisa masuk. Ada hierarki untuk datang ke hadapan Tuhan. Kalau kita menjadi orang yang beribadah pada Tuhan pada waktu itu, kita itu di luar. Kita tidak bisa di dalam bait Allah. Kita berada di luar. Ada urutannya. Nah, Tuhan mau mengingatkan, bagi dia tidak demikian. Kasih Tuhan itu menjangkau semua orang, dan Israel sebagai umat Tuhan itu sebetulnya dipanggil untuk justru menjangkau orang-orang ini, justru dipanggil untuk memperkenalkan Tuhan pada orang-orang ini. Dan ini seharusnya dilakukan oleh Yunus. Yunus menjadi wakilnya, ya. Tapi kemudian hal yang kedua, Yunus juga menjadi simbol ketidaktaatan dan menjadi simbol dari ketidakpedulian Israel. Yunus membangkang terhadap Tuhan, tidak mau mengikuti maunya Tuhan. Kita tahu dalam sepanjang sejarah, Israel dan Yehuda ini dua-dua kerajaan yang membangkang kepada Tuhan, bahkan tidak lama kemudian Israel akhirnya dihancurkan oleh kerajaan Assyria ini, kerajaan Asyur ini. Ya. Yunus menjadi lambang bahwa orang Israel itu hatinya itu keras, tidak mau Tuhan. Mereka mengikuti Tuhan itu hanya kalau Tuhan tuh menguntungkan mereka. Mereka tuh mau datang kepada Tuhan hanya kalau mereka bisa mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Dan mereka tidak peduli kepada bangsa-bangsa lain. Mereka cuek di dalam kehidupan rohani mereka. Bagi mereka hubungan mereka dengan Tuhan itu adalah hubungan yang semata-mata untuk diri mereka sendiri, ya. Dan kemudian yang ketiga, yang diperlihatkan kepada kita di sini juga adalah bahwa Tuhan itu Tuhan yang berdaulat. Tuhan punya kehendak dan dia akan menghendapi kehendaknya sekalipun manusia yang dipercayakan untuk menggenapi kehendaknya itu tidak mau berbuat apa-apa. Kehendak Tuhan pasti tercapai. Karena kenapa? Dia adalah Tuhan yang berdaulat. Nah, kitab Yunus ini kita bisa katakan bahwa seluruh kitab ini sebenarnya bukan berbicara mengenai Yunus. Kitab Yunus 4 pasal ini sebetulnya berbicara mengenai siapa? Berbicara mengenai Tuhan. Apa yang dilakukan Tuhan? Khususnya di dalam pasal mulai dalam pembacaan kita tadi, ya, dalam pasal-pasal mulai kedua, ketiga dan keempat, kita melihat Tuhan yang berbuat sesuatu. Tuhan bertindak, ya. Dia memberikan firman Tuhan kepada Yunus, menyuruh Yunus pergi, dan waktu Yunus kemudian dibuang dalam laut, Tuhan mengatur supaya seekor ikan datang untuk menelan Yunus, dan kemudian Tuhan yang juga memberitahukan pada ikan itu kapan Yunus mau dimuntahkan keluar, ya. Lalu dia perintahkan pada Yunus untuk melakukan ini dan seterusnya, ya. 4 pasal dari kitab Yunus ini berbicara mengenai sentralitas Tuhan. Mengenai Tuhan itu berada di pusat segala-galanya. Tuhan itu Tuhan yang berdaulat. Dia menggenapi apa yang menjadi kehendaknya. Apa yang menjadi keinginannya itu akan terpenuhi. Dan yang terakhir yang kita lihat di sini, Yunus dengan jelas memberitahukan kepada kita, anugerah Tuhan itu terbuka bagi siapa saja yang mau mengakui dosa mereka. Walaupun kita bisa meraba bahwa orang Niniwe ketika mereka bertobat, mereka tidak bertobat dengan sungguh-sungguh. Pertobatan mereka itu cuma sementara. Tapi ketika mereka bertobat, Tuhan mengampuni mereka. Tuhan kasih kesempatan kepada mereka. Pengampunan Tuhan itu selalu tersedia. Tidak pernah habis. Nah, ada beberapa hal yang saya ingin ajak kita pikirkan sebagai pelajaran aplikasi bagi kita. Yang pertama,
Kita yang melayani Tuhan, kita perlu sadar. Melayani Tuhan itu berarti kita mengikuti maunya Tuhan, bukan mengikuti maunya kita. Jangan terbalik. Pelayanan itu bukan alat untuk mencari berkat Tuhan. Pelayanan itu bukan cara untuk memancing Tuhan memberikan berkat kepada kita. Sekalipun kita melayani, Tuhan tidak punya kewajiban. Tuhan tidak punya kewajiban untuk memberikan atau membuat kehidupan kita menjadi kehidupan yang baik. Hari Minggu ini saya lagi mempersiapkan khotbah dari Daniel, dari mengenai Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saudara ingat cerita itu waktu ketiga orang ini mereka dipanggil untuk menyembah kepada berhala dan mereka menolak. Dan kemudian raja memberikan mereka kesempatan ya untuk secara pribadi kalau mereka mau bersedia untuk menyembah kepada patung yang didirikan oleh oleh raja, maka mereka itu akan dibebaskan. Tapi kalau tidak mereka dibuang ke dalam lautan, ke dalam dapur api. Menarik sekali bagi saya di dalam kitab Daniel, seluruh kitab Daniel, ada satu tema yang bolak-balik muncul. Bagi Daniel, bagi Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka itu tidak pernah kompromi pada dalam hal-hal ibadah mereka. Tetapi dalam bagian ini, dalam pasal 3, Daniel pasal 3, ayat 17 dan 18, bagi saya menarik sekali adalah mereka itu mereka tetap bersikukuh tidak mau menyembah kepada berhala itu, dan mereka katakan, Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami. Tetapi 18, tetapi seandainya tidak, atau kalau saya paraphrase, sekalipun Tuhan tidak melepaskan kami tetap tidak akan memuja berhala itu. Ada satu perasaan, mereka itu memberikan diri pada Tuhan, mereka melayani Tuhan. Sekalipun Tuhan tidak memberkati mereka, sekalipun Tuhan tidak menolong mereka, mereka tetap melayani Tuhan. Saudara lihat, melayani Tuhan, saudara. Itu berarti kita ikut maunya Tuhan. Bukan berarti kalau kita melayani Tuhan, Tuhan itu harus mengikuti agenda kita. Di kelompok diskusi, di situ ada kita membicarakan, menyinggung kenapa Yunus enggan melayani Niniwe. Dan ada kemungkinan karena dia melihat Niniwe itu sebagai musuh. Ada kemungkinan dia melihat, dia tahu reputasi Niniwe. Saya cukup yakin mana hal itu. Dan ada kemungkinan karena dia rohani. Dia tidak secara khusus mengutuk Niniwe, tapi dia tidak berharap untuk Niniwe diselamatkan. Dia lebih suka supaya Israel itu aman. Ada kemungkinan pada waktu itu Israel mulai terancam. Dan Yunus sebagai seorang Israel berharap supaya Niniwe itu dihancurkan sama sekali. Pelayanan, saudara, itu bukan bergantung kepada kita dapat sesuatu dari Tuhan atau tidak. Pelayanan kita sebagai hamba Tuhan dalam posisi apapun kita, itu berarti kita ngikut maunya Tuhan. Bukan Tuhan mengikuti maunya kita. Yang kedua, kepedulian kita itu tidak boleh hanya kepada hal-hal yang bersifat materi. Bukan hal-hal yang nyaman secara materi. Yunus ditegur oleh Tuhan dalam hal itu, dalam pasal yang keempat. Dia terhibur, dia merasa nyaman karena kenapa? Ada tumbuh sebatang pohon yang membuat dia itu tidak kepanasan. Dia nyaman. Dan waktu dia kehilangan kenyamanan secara fisik, dia marah-marah. Pertanyaan saya, saudara, adalah apakah kita mengukur berkat Tuhan? Apakah rasa syukur kita itu bergantung kepada berapa banyak yang kita dapat dari Tuhan? Waktu kita mendapat banyak, kita bersyukur. Waktu yang terjadi, mungkin bukan sekedar banyak, tapi waktu yang terjadi itu terjadi sesuai maunya kita, sesuai dengan apa yang kita pedulikan. Kita tahu bersyukur pada Tuhan. Alkitab memberitahukan tidak demikian, saudara.
Kepedulian kita itu harus lebih, bukan sekedar kepada hal yang bersifat jasmani, hal-hal yang bersifat terbatas, hal-hal yang Alkitab di sini dikatakan bahwa yang cuma tumbuh untuk sebentar saja. Cuman sebentar saja. Kamu tidak bersusah payah untuk menanam, untuk melakukan apa-apa. Dia tumbuh dalam satu malam, binasa dalam satu malam juga. Ayat yang ke-11 ayat terakhir. Bagaimana mungkin dikatakan oleh Tuhan, aku tidak sayang kepada Niniwe. Kota yang besar itu yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang yang semuanya tidak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Tuhan mengatakan, Yunus, kamu perhatikan hal-hal yang bersifat materi. Aku memperhatikan hal-hal yang lebih daripada materi. Dan yang terakhir, anugerah Tuhan itu selalu lebih besar dari dosa. Kita mungkin berdosa, kita mungkin ada waktunya kita jatuh sama seperti Yunus. Perjalanan kehidupan rohani kita itu tidak selalu naik jalan dengan lancar. Kita selalu rohani. Ada waktunya, saudara. Paling tidak saya tahu itu pengalaman saya. Ada waktunya kita jatuh. Ada waktunya kita itu, orang kalau lihat, orang pikir, apa benar dia itu orang Kristen? Kok bisa seperti itu? Tetapi, saudara, Alkitab memberitahukan kepada kita, sama seperti Tuhan mengampuni orang Niniwe. Sekalipun pertobatan mereka barangkali cuma untuk sementara. Ketika mereka bertobat, Tuhan katakan dia mencurahkan anugerah kepada mereka. Dan ini yang tidak bisa dimengerti oleh Yunus. Yunus tidak bisa melihat anugerah. Dia melihat segala sesuatu, mengukur segala sesuatu dari apa yang dia dapat. Tuhan katakan tidak demikian. Anugerahnya itu selalu cukup, selalu lebih besar. Sebesar apapun dosa kita, Tuhan selalu mau mengampuni. Asal kita bersedia kembali kepada Dia. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Kita belajar kitab Yunus atau kita membaca kembali kitab Yunus ini, saya harap kita bisa evaluasi, melihat kembali diri kita, memikirkan kembali diri kita, bagaimana kita hidup. Oke, mari kita sekarang kita tutup kepala dalam doa. Ya, sekali lagi kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kami boleh belajar dari Yunus, kami boleh belajar dari pengalaman Yunus. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti isi hati Tuhan. Dan kami boleh menjadi hamba-Mu, menjadi utusan-Mu yang berkenan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, saya ingin berhentikan rekaman lebih dulu.